Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup semangat dulu. Cukup semangat. 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 Oke. Jadi hari ini kita akan belajar ya. Pelajaran IPAS. Nah, oke. Peraturan kelasnya mana? Oh, duduk. Oh, ayo. Ke kelasnya. Berdoa dulu sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, ayo. Buka kelas jangan lupa ya, nanti teman-temannya yang tidak hadir dicatat ya. Iya, Pak. Namanya tidak hadir. Ya, jadi sekarang kita akan belajar di bab 8 ya, materi IPAS. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tadi materinya IPAS, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Iya, Pak. Judulnya apa? Oke, diri dulu semua. Ayo, mulai ya. 1, 2, 3, itu lagunya. Ikuti ya lagunya. Kala benderaku lambang suci gagal perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Yuk, sekali lagi. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagal perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sudah nih, Pak. Ya, Yeay. makan dulu. Oke, baik. Tadi kita sudah menunjukkan lagu nasional sebagai bentuk nasionalis kita kepada bangsa kita. Bangsa apa? Indonesia. Oke. Sebelumnya saya bagi dulu kelompok. Karena kita jumlahnya 6 orang. Jadi ini kelompok 1. Kamu nak di sini nak? Nak. Iya, dibagi dulu. Kan materinya yang pas. Bagi dulu. Ya, sudah ya. Pak. Yeay, kita kelompok berapa, Pak? Kelompok 2. Ya. Iya, Pak. Jadi saya sudah bagi jadi untuk materi kita hari ini tentang norma dan adat istiadat. Ya, sebelum itu Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian melalui kegiatan pembelajaran kalian mampu untuk mengidentifikasi definisi norma secara tepat.
Dan tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian mampu untuk mengidentifikasi definisi adat istiadat secara tepat. Dan yang tujuan yang terakhir yang ketiga, kalian mampu untuk menganalisis apa saja norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitarnya kalian dan lingkungannya kalian dengan tepat. Oke. Jadi tadi kita sudah bagi kelompok. Kita tanya dulu. Bagaimana di lingkungan masyarakat itu bisa hidup rukun dan tentram? Maksudnya apa? Katakan. Ulang dulu. Baik. Oke. Oke. Sebelum kita masuk materi tentang norma dan adat istiadat, ini ada yang tahu apa itu norma? Saya. Norma. Aturan. Ya, kurang. Ada lagi? Apa itu norma? Atau itu? Norma yang pernah jadi caya-caya dulu. Kalau adat istiadat ada yang tahu? Tidak tahu Bapak Guru. Apa itu adat istiadat? Kamu tak tahu? Tidak tahu Pak. Tadi saya jelaskan. Ya. Apa yang tahu? Ada yang tahu adat istiadat? Tidak tahu Pak. Saya Pak Guru. Ya, apa? Adat itu adalah kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Ya. Saya Pak Guru. Ya. Yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Jadi Pak Guru itu. Oke, tadi kamu sudah kasih pertanyaan satu-satu. Apa itu norma, apa itu adat. Sekarang kita akan mempelajarinya secara teliti ya, tentang materi adat dan norma dan adat. Ya. Oke, jadi kan kalian di kelas 4 ini kalian akan pelajari norma dalam adat istiadat di daerahku, berarti di lingkungannya kalian semua ya. Oke. Nah, pertanyaannya tadi sudah jawab apa itu adat dan istiadat. Jadi secara definisi, norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi norma juga ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Oke. Sedangkan untuk adat istiadat, ya, dulunya norma itu yang tertulis biasanya diatur oleh hukum di Indonesia. Jadi siapa yang buat hukum di Indonesia? Kalau kita biasa sebut itu di sini namanya Dewan Perwakilan Rakyat ya. Biasanya dalam kita buat perhubungan dengan kalian. Oke, selanjutnya sedangkan norma yang tidak tertulis itu dapat membentuk perilaku seseorang di dalam kalian berkehidupan di masyarakat kalian masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya dari situ, untuk pengertian adat istiadat adalah aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi kalau definisinya adat istiadat. Nanti ya, berarti kalau norma adalah aturannya yang tertulis dan tidak tertulis, sedangkan adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis.
yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan norma adalah aturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan rakyat. Oke, selanjutnya. Sembari itu simak ya PPT Bapak di atas PPT Bapak. Oke. Di rumah mencium tangan orang tua. Ini ya Contoh contoh yang sudah ada. mengucapkan permisi ketika memasuki rumah. Mencium tangan orang tua saat hendak pergi. Tidak menaikkan kaki di atas meja. Nah, ini juga Tidak duduk di sebelah kamar. ya. Dan ikut serta melakukan upacara Ini karena pernikahan yang mana? orang adat istiadat. Setiap perilaku manusia dalam kehidupan dan saling mempunyai nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Juga menciptakan dan membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama dikenal dengan norma. Norma adat adalah tata kebiasaan yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang bersifat mengikat dengan sanksi yang keras bagi pelanggarnya karena dianggap sakral dan penting. Norma adat umumnya sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat suatu daerah sebagai hal yang benar, baik itu karena kebiasaan atau ritual luhur. Berikut beberapa norma-norma adat di Indonesia yang masih terus dilestarikan. 1. Maneni di tanah Toraja. Maneni adalah ritual untuk membersihkan jasad para leluhur yang telah beratus tahun meninggal dunia. Jasad akan dibawa pulang ke rumah untuk didagani, dijamin pakaian, dan didoakan. 2. Niti Mentawai. Niti Mentawai adalah norma adat untuk menunjukkan identitas sebagai suku Mentawai dengan membentuk memiliki mencapai jauh ke Afrika dan dihidupi beberapa upacara adat setempat. 3. Sela Banten. Sela Banten adalah norma adat masyarakat suku Bali dengan berjalan kaki membawa seseorang dari atas itu dengan tujuan Oke, itu ya tadi beberapa contoh norma adat di suku yang ada di Indonesia. Nah, karena kita ini tinggal, karena kalian ini adalah warga masyarakat Sulawesi Tenggara, sementara satu-satu. Yang suku laki di sini yang ke kanan. Ya, satu orang. Suku Buton, apalagi suku lokal di sekitar Muna. Nene, satu orang. Ya. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang norma adat, coba sebutkan dari suku kalian masing-masing adat istiadat apa yang berlaku di sukunya kalian masing-masing. Modero, Pak. Ya, apa itu modero? Kamu. Bernyanyi, Pak, setiap acara bernyanyi bergandengan tangan. Oh, penyanyi bergandengan tangan. Ada lagi? Dulu, Pak. Dengan dulu kemudian Pukul ikan. Besok. Hah? Dari daerah Pulau, Pak. Khususnya Sulawesi Tenggara. Terus ada lagi Nene. Gak ada tuh Nene. Nggak ada, Pak. Buton apa buton? Osuo, Pak. Apa itu Oslo? Osuo itu. Apa itu Oslo? Osuo itu untuk anak perempuan yang akan memasuki militan. Militan. Kan kita banyak akan memasuki masa balik pernikahan dia, Pak. Ya, Kalau coba. Bapak dari mana, Pak? Kalau saya orang pendatang ya, jadi saya orang di Jawa sana. Jadi kalau di Jawa dia itu di Lombok dia ada namanya adat istiadat Bundar Bule. Itu adalah adat untuk setiap apa ya? Tahu Putri Mandalika? Berdasarkan cerita, Pak. Iya, berdasarkan cerita. Putri Mandalika tahu? Tahu. Nah, itu adalah tokoh masyarakat di Lombok di sana. Jadi ada namanya tiap musim, adalah pokoknya tiap musim itu selalu panen nyale. Nyale itu ada itu hewan-hewan di laut. Dia setiap musim itu
sudah jadi kebiasaan dan jadi adatnya orang Lombok di sana. Ya. Nah, dengan itu sehingga masyarakat bisa hidup rukun dan apa? Nah, oke baik, sekarang kita ke bersilaturahmi. sekarang Bapak akan lanjutkan ini ya. Ada KPD. Ya. Jadi ini ya KPD-nya kalian lanjutkan tentang norma. Ini kalian jawab ya. Ya Pak. Nah, itu ada situasi dan beberapa situasi yang kalian cocokkan dengan norma dan adat yang biasa yang dilakukan di sekolah atau di rumah. Oke, untuk kelompok 1 yuk. KPD-nya. Ini. Teman-temannya ya kerjakan. Ini kelompok 2. KPD-nya dikerjakan tentang ini. Tuh, lihat di atas jelasnya. Nah, situasinya dikerjakan. Tadi kan ada gambarnya tuh. Oh, kerjakan dulu. Ini ya. Ada situasi di taman bermain. Nah, toh, dan selanjutnya. Jadi nanti kita berdua kalian isi. Tadi kan ada situasinya, ada hal yang boleh, hal yang tidak boleh. Akibat pelanggaran. Tadi kan taman bermain. Hal yang boleh di taman bermain apa? Menggunakan fasilitas yang tersedia. Hal yang tidak boleh adalah di tempat bermain apa? Merusak fasilitas. Fasilitas atau membuang sampah sembarangan juga bisa. Jadi kalau akibat pelanggaran tadi karena melakukan yang tidak boleh apa? Contohnya kalau buang sampah sembarangan yaitu menjadi tidak nyaman karena kotor. Dan yang kedua, pergi ke sekolah dari rumah situasinya. Hal yang boleh apa? Sebelum kalian pergi ke sekolah dari rumah. Contohnya apa, Ber? Selama jalan juga, tidak boleh apa? Nah, selanjutnya diisi ya. Ya Pak. Jangan lupa ya bekerja sama. Oke, sudah selesai semua KPD-nya? Sudah Pak. Oke, sekarang kelompok 1 maju dulu. Yang paling belakang, perwakilan. Contohnya, ya. Tetap senang berbuat. Maju semua dah kalau gitu. Biar kompak. Iya Pak. Iya Pak. Ya, jawab ya. Ya, di sini apa jawabannya kalian? Nah, itu pertanyaannya dulu. Nah, itu. Ya, terima kasih. Ya, toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majuan. Perkenalkan, nama saya Jalia. Bersama dengan rekan saya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi situasinya adalah saat melaksanakan ulangan di kelas. Hal yang boleh dilakukan adalah mengerjakan ulangan dengan tertib dan tenang. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah menyontek jawaban teman. Akibat dari pelanggaran tersebut adalah kita akan dikenakan sanksi oleh Pak Guru. Ya, lagi. Ya, Pak. Nah, oke, tangan dulu. Oke, selanjutnya yang kedua, ayo, maju. Saya Bapak Guru. Ayo, maju. Oke, jawabannya. Ya, terima kasih. Saya Shelly. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini situasinya adalah toilet guru. Hal yang boleh dilakukan yaitu menggunakan fasilitas yang tersedia. Kemudian hal yang tidak boleh
sekali tepuk tangan dulu. Ya, ya sudah bagus ya jawaban dari anak-anakku semua sekalian. Jadi itulah gambaran aturan-aturan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan karena kita di sini orang Indonesia banyak suku dan budaya, ada namanya adat istiadat atau aturan yang tidak tertulis yang dijadikan kebiasaan di lingkungan masyarakat. Oke, sebentar lagi kita beristirahat belajar, maka kasih tugas evaluasi dulu ya. Kita kerjakan. Nah, oke, bisa dipahami oleh evaluasinya. Ada yang ditanyakan? Ditanyakan tentang soalnya? Ya. Kertas sama buku apa bedanya dia? Beda Pak, kalau kertas sama selatan. Oh, iya. Kita. Jadi gitu ya. Jadi kalau di kertas nanti kalian nggak baca di rumah, jadi bapak sarankan harus di buku. Saya baca juga. Ya. Oke, tepuk semangat dulu. Biar semangat lagi. Tepuk semangat. Oke. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, jadi Bapak simpulkan ya untuk kalian pahami bahwa Oke. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya, Bapak simpulkan bahwa kalian hidup itu ada namanya norma, peraturan dan adat istiadat yang berlaku di daerahnya kalian. Ya, jadi tidak sembarang kalian hidup sama maunya ya. Jadi ada aturannya. Contohnya kalau nanti kalian mau bisa naik motor, aturannya itu harus punya SIM dulu. Ya, itu contohnya yang berlaku, yang tertulis di masyarakat atau di negara kita ini. Sedangkan kalau ada istiadat, misalnya tadi ada apa namanya? Guna tadi yang apa itu? Adatnya apa? Ya, orang itu larang terlalu depan. Oke, cukup. Mungkin hanya itu saja yang Bapak bisa berikan pada hari ini. Besok jangan lupa lagi pelajaran rajin. Ya, oke, buka kelas. Ini doa sebelum kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.